Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Salsabila. Saya dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan nanti ada 10 poin. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian perilaku dan kelompok. Nah, jadi perilaku itu pengertian umumnya adalah semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup seperti berbicara, kemudian berjalan, dan lain-lain. Kemudian untuk kelompok adalah kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku kelompok itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mempengaruhi agar menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan untuk pertumbuhan diri. Ciri-ciri kelompok yang menonjol ada 4. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, ada tujuan yang sama. Yang keempat, merasa bagian dari kelompok. Kelompok dibagi menjadi 2 yang akan saya jelaskan, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Nah, jadi kelompok formal itu adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi resmi di mana struktur dan penugasan kerjanya sudah ditentukan, dan juga perilaku-perilaku yang harus ditunjukkan dalam kelompok itu ditentukan dan diarahkan ke sasaran kelompok. Yang termasuk dalam kelompok formal ini seperti kelompok komando, di mana kelompok komando ini ditentukan oleh badan organisasi. Kemudian di kelompok ini bawahan itu melapor kepada atasan, seperti contohnya tentara. Kemudian yang kedua ada kelompok tugas, di mana kelompok ini dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau proyek-proyek tertentu. Kemudian untuk kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk secara tidak resmi. Dibentuknya juga tidak dengan sengaja, tetapi muncul secara wajar. Contoh dari kelompok informal ini seperti kelompok ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu arisan. Nah, yang termasuk dalam kelompok informal ada kelompok kepentingan. Mereka bergabung untuk mencapai sasaran yang sama. Tujuan kelompok ini tidak berhubungan dengan organisasi, tetapi khusus bagi tiap-tiap kelompok. Kemudian kelompok persahabatan. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesamaan individu-individu. Misalnya beberapa orang yang memiliki hobi yang sama atau suku yang sama. Nah, jadi kelompok formal dan kelompok informal ini bisa dibedakan. Perbedaan utamanya adalah kelompok formal, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Dia dibentuk oleh organisasi formal dan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan untuk kelompok informal, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan, kelompok ini dibentuk untuk keperluan mereka sendiri. Jadi dalam artian mereka memenuhi kebutuhan akan berkelompok. Mengapa orang-orang bergabung dalam kelompok? Itu ada 6 faktor. Yang pertama ada faktor keamanan, kedua faktor status, yang ketiga faktor harga diri, yang keempat faktor afiliasi. Faktor afiliasi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu bersosialisasi. Seperti dalam kelompok itu bisa saling berkomunikasi. Kemudian faktor kelima ada faktor kekuasaan dan kekuatan. Keenam ada faktor pencapaian sasaran atau faktor pencapaian tujuan yang tidak dapat diraih atau dicapai
sendiri, jadi harus dicapai oleh 2 orang atau lebih. Nah, dengan bekerja sama, bergotong royong, saling mendukung, saling membantu, maka tujuan itu akan lebih mudah rasanya untuk diraih. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan kelompok. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah model 5 tahap, di mana ada 5 tahap. Yang pertama itu tahap pembentukan atau forming stage, di mana tahap ini semuanya belum jelas, mulai dari tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok belum ada kepastian. Jadi di sini anggota melakukan uji coba untuk menemukan perilaku apa yang baik dan dapat diterima. Tahap ini dianggap selesai jika anggota ini sudah mulai berpikir bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok. Nah, setelah tahap pembentukan ada tahap storming stage. Jadi tahap storming stage adalah tahap konflik dalam kelompok atau intragroup, di mana di sini anggota mulai menerima eksistensi kelompok, tetapi kelompok berikan batasan kepada anggota. Nah, kemudian ada tahap penormalan atau norming stage, yaitu hubungan antar anggota ini mulai berkembang dan kelompok mulai menunjukkan sifat kohesif. Di sini sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap ini selesai jika telah terbentuk struktur yang kokoh dan menyesuaikan harapan atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar. Nah, kemudian setelah tahap penormalan atau norming stage ada tahap pelaksanaan atau performing stage. Nah, tahap ini mulai mengerjakan tugas-tugas yang ada. Setelah itu masuk ke tahap adjourning stage, yaitu tahap perkembangan kelompok paling terakhir, tahap peristirahatan atau pembubaran kelompok. Di sini lebih memfokuskan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas. Jadi selanjutnya adalah faktor-faktor kesuksesan kelompok. Jadi yang menyebabkan suatu kelompok bisa sukses itu adalah kemampuan anggota kelompoknya, kemudian ada tingkat konflik dan tekanan internal pada anggota untuk menyesuaikan diri pada norma kelompok. Nah, jadi setiap kelompok kerja dibangun oleh kondisi eksternal dan kondisi internalnya. Kondisi eksternal itu kondisi dari luar. Kondisi eksternal ini mencakup strategi organisasi secara keseluruhan, yaitu mulai dari tujuan dan bagaimana cara-cara agar tujuan itu tercapai. Kemudian ada struktur otoritas, kemudian ada peraturan formal, yaitu organisasi yang menciptakan aturan, prosedur, atau kebijakan-kebijakan untuk membakukan perilaku anggota. Kemudian sumber daya organisasional seperti waktu, uang, bahan, peralatan, dan fasilitas yang dialokasikan oleh organisasi pada kelompok. Kemudian proses seleksi personil, yaitu ada kriteria untuk merekrut anggota dan menempatkan anggota itu di dalam suatu kelompok kerja. Nah, kemudian ada evaluasi kinerja dan sistem ganjaran, yaitu proses evaluasi terhadap hasil kerja anggota, di mana setelah dievaluasi maka perlu diteruskan dengan sistem ganjaran atau ketidakseimbangan akan hasil evaluasi tersebut. Nah, kemudian budaya organisasi, kemudian tataran fisik kerja. Tataran fisik kerja ini yang dipaksakan ke kelompok oleh pihak-pihak eksternal yang mempunyai landasan kerja yang penting bagi perilaku kerja, seperti contohnya arsitek yang menentukan tata letak ruang kerja untuk mengurangi gangguan suara lain dan sebagainya. Kemudian sumber daya anggota kelompok,
yang sangat berperan penting bagi individu itu adalah kemampuan dan karakter kepribadiannya. Ada beberapa struktur yang membentuk perilaku kelompok. Yang pertama ada kepemimpinan formal. Dalam semua organisasi biasanya terdapat kepemimpinan formal seperti manajer atau ketua komite. Kemudian peran. Kemudian ketiga ada norma, keempat status, kelima ada ukuran. Ukuran ini dapat mempengaruhi perilaku total kelompok, tetapi efeknya tergantung pada variabel yang diperhatikan. Kemudian komposisi, untuk melaksanakan suatu kegiatan, kelompok yang terdiri dari kelompok yang menyusun dan pengetahuan heterogen akan lebih efektif dibanding kelompok yang anggotanya homogen. Kemudian yang ketujuh ada kepaduan atau kekohesifan, di mana berbeda menurut kepaduan mereka, tetapi bagaimana anggota ini saling tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk berada dalam satu kelompok. Nah, kepaduan ini akan membuat kelompok menjadi produktif. Proses kelompok dalam pengerjaan tugas kelompok, sumbangan setiap individu itu tidak terlihat jelas karena ada individu yang mengurangi upayanya saat bekerja secara bersama-sama dibandingkan saat dia bekerja sendiri. Nah, ini disebut dengan social loafing atau kemalasan sosial. Nah, ini bisa hasil yang diperoleh oleh kelompok itu bisa kurang maksimal. Dan juga ada individu yang menciptakan keluaran atau output lebih besar daripada masukan atau input. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan dalam kelompok? Ini ada beberapa teknik, yaitu pertama interaksi kelompok di mana seluruh anggota saling berinteraksi. Kemudian yang kedua ada brainstorming, yaitu teknik untuk memacu kreativitas dengan bebas ide melalui diskusi non-kritikal. Kemudian ada Delphi Process. Delphi Process yaitu teknik yang memacu kreativitas dengan menggunakan berbagai pertimbangan ide untuk mencapai konsensus keputusan. Kemudian ada Nominal Group Technique, yaitu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Tetapi dalam pengambilan keputusan kelompok ini ada keunggulannya dan ada kelemahannya juga. Untuk keunggulan pengambilan keputusan kelompok itu, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak dan lengkap, sehingga menawarkan keragaman pandangan dan akhirnya meningkatkan penerimaan atas sebuah solusi. Nah, kelemahannya itu di waktu. Jadi kalau kelompok ini membutuhkan waktu yang banyak untuk mencapai suatu solusi atau untuk mengambil keputusan, karena terdapat tekanan-tekanan konformitas dalam kelompok dan terkadang kelompok didominasi oleh satu atau sedikit anggota. Lebih efektif dan efisien mana antara pengambilan keputusan kelompok dengan individu itu tergantung dari segi mana kita mau menilai. Misalnya kita mau menilai dari sisi keefektifan akurasi, maka keputusan kelompok itu biasanya lebih akurat daripada individual karena informasinya lebih banyak dan lebih lengkap. Tetapi jika keefektifan dalam hal waktu itu individu yang lebih unggul karena kelompok itu membutuhkan waktu yang banyak karena banyak kepala. Kemudian untuk dari segi kreativitas itu kelompok lebih unggul dibanding individu. Dalam hal efisiensi, kelompok biasanya kurang efisien dibandingkan dengan individu.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.